Hari ini, halo semuanya. Hari ini masih menjadi ketua komunitas kasih Tuhan Keuskupan Agung Jakarta. Ya. Sebentar lagi lengser om. Ya, kenapa kita dari komunitas kasih Tuhan berminat banget, serius banget kita pengen ngobrol ini? Karena relate sama pelayanan kita sebenarnya. Komunitas kasih Tuhan itu kita pelayanannya dari penjara ke penjara. Jadi Bapak Ibu tuh dan romo-romo ini udah sering masuk penjara gitu ya. Udah sering puluhan kali masuk penjara, tapi keluar lagi gitu mau, ya kan? Nah kami dari KKT fokus pelayanan kami itu pelayanan di lapas dan rutan. Untuk di Keuskupan Agung Jakarta ada 9 kali jadwal per bulan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang mau tanya-tanya tentang jadwal KKT, monggo, ada saya, ada Bu Frida, Bu Santi, Bu Catherine, teman-teman yang pakai jaket Santo Giuseppe Cavasso ini adalah pengurusnya, gitu ya. Ada Bro Laundry, nanti juga boleh tanya-tanya. Saya persilakan duduk kembali. Salam semuanya. Perkenalkan, tadi seperti disampaikan oleh Kak Leo bahwa nama saya Tia Semorangkir atau panggilnya lah Tia Semorangkir. Saya sutradara dan produser dari film yang akan kita tonton. Sedikit mungkin tentang kami yang membuat film ini mau saya sampaikan. Nanti untuk lebih detailnya bisa kita ada acara Q&A setelah selesai nonton. Jadi kami membuat film ini dari sebuah komunitas film yang namanya Langhoras Film. Itu kumpulan beberapa orang pekerja film yang memang kita menyediakan waktu di luar pekerjaan utama, bisa dikatakan sebagai pelayanan. Jadi secara volunteer kita membuat film-film pendek yang kita anggap mengangkat isu-isu yang kita anggap penting. Tahun 2017 saya baru mengetahui dari seorang aktivis bahwa ternyata ada dan banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Sebelumnya saya tidak tahu, karena saya belum pernah pergi ke penjara.
kita kaget ketika kita coba riset ternyata tidak banyak yang tahu tentang mereka. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat film tersebut, namun akhirnya berakhir jadi film panjang karena ternyata kita menemukan ini sebuah masalah yang sangat kompleks. Jadi film ini sedang kita pakai untuk alat campaign dan advokasi. Jadi sekarang kita sedang berusaha bagaimana menggerakkan para pemangku jabatan untuk membuat regulasi yang spesifik untuk pemenuhan narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Anak-anak ini bukan hanya lahir di sini, tapi juga ada yang dibawa dari luar ya. Jadi kalau dia punya ketangkep, punya bayi, itu boleh dibawa juga ke dalam. Jadi ini yang kami temukan bahwa ini perlu diadvokasi. Tanpa menjelaskan lebih panjang, nanti spoiler filmnya, intinya adalah kami membuat ini untuk pelayanan kami terhadap para narapidana hamil, terutama anak-anak dan yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Satu hal sebelum menonton Bapak Ibu ingin kami sampaikan bahwa film ini kami buat bukan dalam rangka untuk menyalahkan ataupun menjelek-jelekan pihak tertentu, tapi bagaimana ini bisa kita pakai untuk berdiskusi bersama, mencari solusi yang terbaik apapun latar belakang kita untuk melihat kita bisa berbuat apa tanpa harus menunggu negara. Itu jadi supaya kita tidak salah paham, ini bukan untuk menjelek-jelekan pihak tertentu. Itu saja, Kak Leo. Terima kasih banyak buat KKT yang sudah mengundang. Kami sangat senang karena dengan seperti ini semakin banyak orang yang tahu tentang para ibu dan terutama anak-anak ini yang menjadi korban terselubung dalam penjara orang dewasa. Sekali lagi terima kasih, selamat menonton. Terima kasih. A few moments later. Dan pemenangnya adalah Invisible Hopes, sutradara dan produser Lamtiar Simorangkir. Selamat malam. Wow. Terima kasih FFI. Kami tidak nyangka ini bisa menang karena bikinnya aja udah berdarah-darah. Terima kasih FFI. Kami hanya ingin memanfaatkan kesempatan kali ini untuk memberitahukan kepada semua Bapak Ibu yang hadir di sini dan semua yang nonton di rumah bahwa sangat banyak anak-anak yang lahir dari ibu narapidana dan harus hidup di balik jeruji penjara, dan itu butuh perhatian kita. Mohon maaf, Pak Presiden, Bapak harus lihat Invisible Hopes. Bapak harus mohon maaf, saya ingin malam ini Bapak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak di balik jeruji penjara, Pak. Saya berterima kasih buat semua orang baik yang telah mendukung Invisible Hopes hingga bisa selesai. Semua teman-teman yang mensupport funding secara moral, semua volunteer, semua teman-teman di post production. And thank you very much for our support funding, Switzerland Embassy and Norway Embassy. Dan saya ingin terima kasih buat teman saya Kamel yang dari awal sudah mau ikut gila dengan saya memulai proyek ini meskipun kami nggak punya uang dan nggak tahu kemana cari izin untuk syuting dalam penjara. Terima kasih. Lalu kepada beberapa orang teman, Ibu Ninik Rahayu, Mbak Budi Wahyuni, Mbak Yuyun Wahyuningrum, Bapak Demak Simorangkir, Adik Amanda, Melan, Stefani, semua ibu-ibu hamil, narapidana dan anak yang ada dalam Invisible Hopes. Terima kasih telah membuka cerita hidup kalian untuk kami masukkan di dalam film ini. Sekali lagi kami mohon perhatian kita semua bagi anak-anak yang lahir dalam penjara dan mereka diperlakukan seperti narapidana. Mereka adalah anak-anak masa depan bangsa ini, Bapak Presiden. Mereka layak mendapatkan haknya.
Terakhir, saya ingin mempersembahkan hadiah ini, piala ini, kepada kedua orang tua saya, Bapak Beriman Simorangkir dan Ibu Rosmina Lumbantowing. Terima kasih. Mengenai perempuan, wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak, di tadi apa judulnya, Invisible Hope, dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Ini saya kira sebuah pandangan yang tajam yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Menurut saya sama lagi. Enggak, kalau dijeblosin begini. Udah dijeblosin lagi. Belum masuk kata-kata bapaknya tidak habis. Iya, pada nggak tanggung jawab di siaran. Ntar pulang cari bapak baru. Banyak. Cuma kurang bapak. Hayalnya sih lagi makan buah pir. 15 dewasa, anaknya 3, udah pengap nih. Kalau bisa ya dikasih kamar yang lebih besar, biar anaknya nggak keringetan, biar ada hawanya. Anak begini mah, anak sabu mah, ini mbak, aku sebenarnya nggak bisa diem. Kadang aku kesel sama orang gitu, jadi emosinya kayak Iki. Mungkin karena sakit hati juga kali sama bapaknya dia ya. Baca dong. Sudah berapa kali Anda masuk? Cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Ayo kerja sendiri pakai pak. Jadi, dua sanggup pemakai. Dan mungkin ini hanya kulit arinya, masih banyak lapisan-lapisan lain yang mungkin gak tersentuh. Kalau mau cerita nanti kita cerita lagi ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan, Lamhoras Production juga membawa beberapa merchandise. Kalau Bapak Ibu ingin turun mendukung, mensupport supaya ada part 2 dari film ini, ayo monggo diborong tuh. Ada kaosnya, lalu juga ada barcode-nya ya. Kalau Bapak Ibu yang mau dukung, support, silakan di-scan barcode-nya. Tapi untuk saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Produksi Lamhoras Film dan untuk saya sebagai produser dan sutradara bersedia menjadi mata kita semua sampai ke dalam lapas dan hutan Pondok Baru ini. Jadi betul-betul menjadi mata kita untuk bisa melihat situasi di dalam. Maka sudah lebih dari layak memenangkan FFI. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Baik, tanpa berpanjang lebar, boleh langsung saya atau mungkin ada dari kata untuk mengalir saja. Oke, baik. Silahkan dari teman-teman yang sudah hadir dan menyaksikan, kalau ada yang menanggapi, sharing, bertanya, mumpung kita punya sutradara dan produsernya di sini. Silahkan, langsung saja. Mungkin untuk pemancing ya, dari saya dulu deh.
kok bisa sampai ke dalam selnya, ke dalam kehidupan pribadi dari warga binaan, sampai ada anak yang dilahirkan juga kerekam. Boleh dan bisa disiarkan nggak, Kak Tia? Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, kenapa bisa sampai ke dalam? Waktu kita bayar kepala lapasnya lumayan mahal, kira-kira 3M. 3M bayar. Pada percaya ya? Bercanda. Oke, ya. 3M bayar. 3M bayar. Bercanda. Ya, Romo memang waktu itu sangat sulit sekali ya. Pertama mendapatkan izinnya dulu. Sebelum bisa dapatkan izin itu kita sangat kesulitan karena memang pertama kami bukan PH besar, kemudian bukan juga NGO besar, saya bukan aktivis terkenal gitu ya. Kita hanya sebuah komunitas kecil, tapi kita ingin sekali membuat ini. Jadi waktu itu yang saya cerita tadi di pembukaan, saya tahunya tahun 2017. Kemudian mulai riset, kemudian nyari izin itu lama sekali nggak dapat. Dapatnya itu di tahun 2018. Jadi Romo, saya tidak serohani Romo, tetapi itu perjalanan dapat izin itu sangat sulit. Tapi saya pikir sih tangan Tuhan yang bekerja ya. Gitu. Kenapa? Kita tidak menyerah. Tidak menyerah sudah berbulan-bulan. Suatu hari ada yang mengenalkan saya ke salah satu komisioner ombudsman. Lalu saya WA beliau, ibu tersebut. Saya ceritakan saya ingin membuat ini. Saya tidak tahu apakah itu Tuhan yang menggerakkan beliau. Lalu ibu itu langsung mau menerima saya di kantornya. Terus saya heran ya, Romo, maksudnya ibu itu gak kenal saya gitu. Kok mau langsung terima saya? Dan saya bukan siapa-siapa gitu. Mungkin kalau saya artis terkenal masih make sense gitu ya. Ini enggak gitu. Saya bukan siapa-siapa. Lalu saya ceritakan ke beliau. Beliau langsung bilang ini bagus Mbak Tia gitu. Jadi waktu posisinya Romo kalau boleh cerita dikit ya, itu udah berbulan-bulan kan. Kita udah masukkan ke Dirjen Pas suratnya nggak ada respon. Terus pas ketika ketemu ibu itu, Romo tahu gak apa yang terjadi? Ibu itu angkat telepon ke Dirjen. Pak, teman saya lagi bikin film. Itu izinnya kenapa ya nggak turun-turun? Gitu dong. Terus saya kaget. Ibu ini sampai langsung telepon ke sana gitu. Terus ditanya, yang mana Bu? Gitu. Lalu saya disuruh kirim pulang kan. Terus ibu itu bilang gini, oke Mbak Tia, 3 hari lagi nggak turun izinnya, Mbak Tia akan ke saya lagi. Nggak turun 3 hari kan, saya ketemu ibu itu lagi. Ibu telepon lagi, Romo. Pak, kenapa belum turun-turun ya? Ini film saya loh. Oh sebentar. 5 menit lagi itu izin turun, Romo. Udah di email saya. Terus saya gila ya. Maksudnya saya nggak pernah berpikir Romo gitu. Serius, saya bukan orang yang religius, tapi kayak sepanjang perjalanan di Sibolus itu saya secara personal Romo itu kayak saya banyak belajar juga gitu. Kok bisa gitu? Dan saya bertemu dengan ibu itu kasih izin, dan itu bukan cuma 1 penjara, 4 penjara loh Romo. Dan itu beberapa kali kami perpanjang izin dikasih gitu. Wah, gila ya. Nah itu baru persoalan pertama tuh Romo, ya kan? Masuk ke dalam bukan berarti kita ujuk-ujuk langsung bisa masuk dapat gambar ke dalam. Enggak. Pertama kita dikasih dulu di area steril kan, kalau Romo datang kan area steril dibeli-beli tuh dia datang ya kan, dicari-cari dulu kan gitu. Kita ngobrol. Kalau nggak salah itu kita proses meyakinkan, mendekati petugas, dan ibu-ibu ini saya rasa baru bulan ketiga baru mereka mulai agak nyaman dengan kita. Di awal-awal itu setiap hari saya sibuk menjelaskan Romo. Mereka bertanya kalian di sini ngapain? Kan mereka nggak boleh nolak karena izin sudah dari Dirjen, nggak boleh nolak. Tapi kan dia punya rumah mereka. Saya jelaskan kami ingin orang-orang di luar sana tahu tentang ibu-ibu dan anak-anak ini supaya dia nolongin gitu. Dan jelaskan kan. Dan kita kok pernah terus terang ya, tadi saya bercanda soal uang langsung percaya. 1 rupiah pun kita nggak pernah kasih uang ke petugas.
Jadi kita pendekatan mulai dari yang nanyanya manis sampai yang marah-marah, ada tuh Romo, kita jelasin. Kita harus sabar menjelaskan. Ibu-ibu awal sekali saya ketemu itu cuma satu orang yang mau ketemu sama saya, Romo. Dan pertanyaan pertama apa? Dia nanya, Kak Tia siapa? Mata-mata polisi atau mata-mata petugas? Berarti tingkat curiganya tinggi. Kita jelaskan. Besoknya dari sel itu dari blok keluar 2 orang mau ngomong sama saya. Besoknya 3 orang. Itu terus ngomong. Kita jelaskan ini buat kakak-kakak di sini. Kan mereka tertutup banget kan ibu-ibu itu. Ini buat kakak. Mungkin hasilnya bukan langsung buat kakak-kakak sekarang, saya bilang. Tapi buat ibu-ibu dan anak-anak yang nantinya mungkin masuk. Akhirnya mereka percaya. Dan proses masuk ke dalam sel itu juga lama. Saya pendekatan dulu kepada petugas, kepada kepala pengamanan, kepada kepala sama karutan, itu ke ujung-ujung boleh masuk. Tapi itu panjang ceritanya, intinya ketika saya sudah dekat ke mereka. Tapi satu yang saya janjikan, Romo, Ibu, nanti kalau saya pun masuk, kamera saya hanya di kamar ibu hamil sama anak. Apapun yang saya lihat di dalam, apapun yang saya dengar di dalam, ibu bisa percaya sama saya. Itu tidak akan keluar kemanapun. Itu jadi saya. Jadi makanya setelah ada film ini, Romo, wartawan kan suka ngejar-ngejar saya. Ada film ini dari dalam, kayaknya enggak deh. Karena urusan saya anak sama ibu kan gitu. Jadi saya pegang terus, Romo. Mereka melihat dan semua saya nggak banyak karena kita komunitas. Semua tanda tangan, Romo. Saya suruh tanda tangan. Saya tunjukkan ke petugas kepala lapas atau pelakukan. Mereka tidak boleh terlibat kehidupan narkoba. Mereka tidak boleh terlibat kehidupan penjara. Lalu tidak boleh informasi apapun di lapas keluar tanpa izin saya. Jadi kru saya itu semuanya tanda tangan. Gitu. Nah, mungkin dari mereka melihat dan percaya, akhirnya suatu saat saya dikasih masuk. Awal-awalnya masih cuma 1 jam. Awalnya itu cuma 15 menit. Lama-lama saya masuk. Akhirnya tahu nggak? Lama-lama saya udah kayak mereka. Bener, saya weekend di situ, Romo. Week enggak. Pernah nginep juga, tapi waktu itu saya pengen melihat kan kalau makanya ada sosok malam itu, tapi itu nggak selalu nginap. Jadi itu pernah nginap juga. Dan nginapnya itu waktu di TV mau lahiran waktu itu, tapi nggak lahir. Jadi itu akhirnya pendekatan, akhirnya lama-lama bener weekend pun saya di situ. Jadi mereka nyaman kan? Mereka nyaman dan juga mereka memang melihat kita bantuin juga para ibu-ibu ini walaupun tidak kita tunjukkan di filmnya. Jadi pendekatannya itu seperti itu, Romo. Kita kasih tahu kita siapa, ini tujuannya apa. Jadi mereka nyaman dengan kita. Jadi saya pikir mungkin juga karena kepala lapas sama petugas ini kan banyak kan perempuan, which is mereka rata-rata punya anak. Jadi mungkin itu juga kan pendekatannya. Jadi mereka juga ngerasain susahnya membesarkan anak dan mereka juga melihat ini tuh sebetulnya nggak adil gitu. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena rata-rata kalau di bawah itu petugas itu kepala lapas kata kita kan ngurusin itu mereka juga tuh setengah mati gitu segitu banyaknya. Jadi itu kenapa mereka mungkin juga ke saya akhirnya mengizinkan masuk dan bahkan weekend pun saya jadi di situ gitu. Terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus kan. Haryono dari Paskalis. Saya pertama mau profis ya kepada tiap-tiap. Saya lihat ada satu ketekunan dari Katia dan tim itu pasalnya 3 tahun ya filmnya. Dan saya membayangkan begitu pasti campur aduk pada waktu memvideo atau memfilmkan dengan hati ya, perasaan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan ya, saya nggak tahu pakai semacam skenario atau apa ya, kalau film itu kan ada screen apa gitu ya. Nah, kalau saya lihat kayaknya asal ambil, nggak tahu benar perasaan saya. Tapi yang saya lihat dari apa yang diambil itu ternyata memberikan gambaran kepada kita bahwa oh ternyata di penjara seperti itu ya kehidupannya. Kak, benar kata Romo bahwa
ya dalam hal ini membawa mata kita masuk ke dalam. Kalau nggak begini kita nggak akan pernah tahu. Jadi bagaimana? Ini mungkin kayak proses, tapi buat saya terkait dengan hati dari tim Mbak yang masuk ke situ memotret, memfilmkan, tapi juga itu real gitu. Bukan kalau kayak film itu kan ada semacam gambaran dan sebagainya. Itu yang saya ingin tahu. Terima kasih. Dan tidak ada skenario. Jadi kita tidak mengatur mereka mau ngapain, mau ngomong apa, kering banget. Ini namanya dokumenter observasi. Jadi setiap hari kita ngikuti mereka ngapain. Kita lihat dari intervensi, tidak ada narator. Biasa kalau mereka kan ada naratornya, ini tidak ada. Kita intinya cuma melihat mereka pemikirannya seperti apa sih, gitu. Jadi nggak ada ngatur. Tapi kadang ada penonton yang belum memahami mungkin dokumenter observasi. Ada yang suka bilang ke kita, dikiranya kita atur-atur tuh Romo. Maaf ya, udah rekod aja. Bu Bintang aja, menteri PPA ngomong ke saya pas nonton. Mbak Tia, itu ibu hamil. Mbak Tia atur-atur tidur di lantai, tidur berdesak-desakan. Udah Bu, saya bilang ini real Bu, ini dokumenter gitu. Kita observasi gitu. Jadi ini real. Kemudian soal tadi bagaimana proses kita secara personal, memang kalau saya sampaikan berat banget Bu, berat banget. Saya berbulan-bulan di situ dan melihat anak yang paling sedih ya ketika anak sakit, ibu hamil sakit, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu jadi akumulasinya itu berbulan-bulan kan Tomo. Nah tim kami itu nggak banyak. Paling banyak kami sekali masuk itu bertiga, dan itu kami kan ada di 4 penjara ya, cuma yang masuk di sini 2 penjara karena banyak sekali ibu-ibu ini ceritanya nggak mungkin masuk semua gitu. Jadi kita semua tim perempuan kan nggak boleh laki-laki, perempuan semua. Jadi waktu itu ketika kita melihat itu, wah kondisinya kok kayak begini ya gitu, dan terutama anak-anak itu. Nah ternyata itu nggak mudah Romo. Saya baru tahu, ini kan baru dokumenter pertama saya. Saya sebetulnya backgroundnya film fiksi. Ternyata itu butuh mental yang kuat Romo. Berbulan-bulan kan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat nontonnya secuil aja ini belum seberapa dari yang kami lihat gitu. Itu berat banget dan tapi kan saya pimpinan Romo. Jadi nggak boleh down. Selama syuting itu nggak boleh down kan. Harus tetap kuat. Saya begitu mobil Jakarta-Bandung, karena kita kan ada syuting Bandung juga. Nah teman-teman saya itu dia harus refreshing setiap minggu itu mereka butuh untuk healing kan. Saya jadi, tapi kalau saya kan standby terus karena itu observasi kan, kita harus ikutin terus momen mereka karena kita nggak tahu kapan ada yang melahirkan gitu kan. Nah jadi saya tuh tahankan terus kan Romo. Pas selesai syuting saya yang kena. Jadi mungkin sudah masuk semua kan energi kita katakan negatif gitu ya, melihat itu semua, kemudian juga capek fisik, terus saya tidur terus gak bisa bangun, kayak kepikiran terus, aduh gimana ya gak bisa tidur gitu. Itu 1 bulan itu gak bisa saya ngapa-ngapain, gak bisa mikirin apapun. Teman saya bilang kamu juga harus ke psikolog, terus saya bilang tunggu ya, kalau 1 bulan saya nggak ada perubahan, nggak ada lebih baik, saya ke psikolog gitu. Ternyata 1 bulan saya belum bisa beraktivitas. Jadi ternyata saya juga belum menyadari Romo, ternyata nggak mudah bikin film seperti ini. Dan karena pengalaman pertama kan, jadi itu kenapa sekarang kalau saya diundang workshop film, saya selalu sampaikan harus siap. Kita harus tahu kita mau bikin apa. Kalau ini topik yang berat, hati-hati. Bisa-bisa kita jadi korban gitu. Jadi benar Bu, secara memang personal kami juga sangat terdampak. Dan teman saya ada malah 1 orang teman saya kebetulan dia punya anak kecil umur 3 tahun. Hari pertama saya bawa ke dalam, dia langsung ngomong, Katia saya off dulu ya. Oke, nggak apa-apa, off dulu. Beberapa hari kemudian dia datang lagi gitu untuk syuting. Jadi memang berat seperti itu. Semoga menjawab Ibu. Ya. Ini didengar di sini kita bagi semua ya. Sebenarnya apa sih tujuan awal kok bikin
filmnya seperti ini. Terus apakah cuma Mbak Tia ingin bikin film selesai jadi semua orang lihat oh itu ada film dan itu kehidupan di dalam penjara? Yang saya ingin tanyain, ada nggak keinginan Mbak Tia untuk kelanjutannya, khususnya tanda petik entah si ibu hamil atau si makasih Chris atau si anaknya itu seperti apa? Itu yang saya ingin tanyakan karena kayaknya saya ingin tahu apa akhir yang ingin walaupun mungkin tidak tercapai tapi yang ingin Mbak Tia sampaikan. Ya mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Bahwa memang kita awalnya itu sangat sederhana Romo. Waktu itu kan saya baru tahu tahun 2017 kalau ternyata ada dan katanya banyak anak-anak ini. Saya itu tiba-tiba merasa kok bisa gitu Romo, maksudnya kok bisa itu lahir terus di sel itu saya langsung kebayang bagaimana gitu. Itu kan harusnya bebas gitu. Saya masih kebayang masa kecil saya Romo. Saya kan sebetulnya dari keluarga yang sangat sederhana yang kadang makanannya susah Romo. Jadi tapi maksudnya masa kecil saya itu saya ingat bahagia gitu. Saya bisa berlari bebas Romo. Berarti di kampung saya bisa ke sawah, bisa kemana gitu. Saya masih punya orang tua sampai sekarang gitu ya. Saya merasa nggak adil gitu Romo. Saya merasa oh ini nggak benar. Akhirnya saya sampaikan ke teman-teman satu komunitas kita harus bikin ini. Gimana pun caranya kita harus bikin aja, kita putuskan bikin. Sederhana itu Romo bahwa kita pengen orang-orang di luar sana tahu karena kan nggak banyak yang tahu bahwa ternyata ada anak-anak ini. Namun dalam perjalanannya kita melihat masalah ini sesuatu yang jauh lebih kompleks dari situ. Kenapa ibu-ibu masuk? Kenapa mayoritas kasusnya narkoba? Lalu kenapa anak-anak itu yang keluarga gitu? Lalu setelah mereka udah keluar dari lapas, anak-anak ini berada di mana? Kompleks sekali. Lalu bagaimana perlakuan ketika ditangkap polisi? Bagaimana perlakuan ketika sidang gitu? Ini sesuatu yang sangat luar biasa, masalah besar gitu. Dan masalahnya adalah kok nggak ada yang peduli? Seperti tidak ada yang peduli gitu. Akhirnya perubahan yang semakin besar, kita harus mencapai yang namanya advokasi. Akhirnya itulah yang kita lakukan sekarang dengan film ini Romo. Kita mencoba mendorong stakeholder terkait, bukan hanya negara, baik masyarakat biasa seperti kita mau mendorong melakukan sesuatu. Ini kita mau lihat nih, kita mau melakukan apa? Goals paling besar itu yang paling akhirnya nanti kita pengen ada sebuah regulasi yang spesifik mengatur tentang hak-hak perempuan hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Ini yang coba kita lakukan Romo, dan kita sudah masukkan rekomendasi ke berbagai kementerian, KPPA, Kemenkumham, Kemendagri, karena ada persoalan akte lahir. Satu pun nggak ada punya akte lahir, dan ada juga kita ada trafficking terselubung, trafficking anak. Tapi itu lebih panjang lagi ceritanya. Itu yang sudah kita filmkan sekarang Romo. Jadi tadi pertanyaan Kak Ines, sekarang kita memfilmkan seperti lanjutannya ini. Anak-anak ini setelah keluar berakhir di mana? Kenapa negara lagi-lagi tidak hadir seperti itu? Jadi itulah akhirnya yang kita lakukan Romo. Kenapa sudah sampai saat ini, meskipun cukup ini yang menyita waktu kami, gitu ya, mengganggu pekerjaan juga akhirnya, tapi kami tetap komitmen untuk melakukan ini. Bagaimana tetap menggaungkan ini, mendorong sebagian mungkin pihak untuk kita bersama-sama peduli akan anak-anak dan ibu hamil ini. Jadi seperti itu. Nah, buat Bapak Ibu, saya mau cerita waktu yang pertama ini film ini kami kesulitan cari dananya karena nggak ada yang berani Romo lokal, nggak ada yang mau terlibat karena ini kehidupan penjara. Jadi waktu itu kami saya sempat agak kepahitan juga karena waktu itu saya cari-cari nggak dapet pada nolak. Bahkan ada satu lembaga UN, nggak perlu saya sebutkan namanya, yang dia harusnya ngurusin anak-anak, mereka menolak dengan alasan tidak mau ada konflik interest sama negara. Jadi penolakan seperti itu terus Romo. Hingga akhirnya setelah berapa lama ya saya lupa. Lagi-lagi itu itu saya nggak tahu dikenalkan orang sama kedutaan Swiss, sama stafnya kedutaan Swiss, gitu. Terus si bapak itu saya WA langsung bilang, iya kita ada program untuk human rights.
kata dia kan, dia kasih ini programnya seperti ini, kalau cocok dengan program kamu kita atur rapat. Terus saya lihat itu film kan agak-agak nggak nyambung sama mereka, tapi kalau dilihat dari human rights nyambung. Langsung saya bilang cocok banget Pak. Cocok banget Pak, bisa kita ketemu. Terus proposal saya putar kan, gimana bercerita tentang human rights, jadi bukan film lagi, tapi ujung-ujungnya alatnya film. Terus akhirnya mereka langsung kita support 80%. Saya singkatnya gitu, 20% lagi kita dapat dari kedutaan Norway. Jadi lokal nggak ada, yang saya dapat dari lokal cuma kepanikan. Nah sekarang pergumulannya apa? Film kedua belum makan anak-anak ini. Jadi semoga nanti bisa selesai juga film kedua ini. Romo semoga lah tidak selama Invisible Box itu menyelesaikannya. Terjawab Pak Ines. Yes, terima kasih Katia, sudah beri aplaus dan dukungan. Iya, Pak. Saya tadi sampai menangis lihat anak-anak itu ya. Tanya saya simpel aja. Dapat ide dari mana judulnya kok bahasa Inggris Invisible Box ya? Waktu saya diajak sama teman saya nonton, saya pikir ini film luar negeri gitu. Ya beneran, saya nggak menyangka ini, nggak baca dulu latar belakangnya, ternyata film yang terkenal ya, terjuara ya di Indonesia. Kenapa bahasa Inggris kemudian dapat ide dari mana judul ini? Mau dijelaskan? Makasih. Mereka ada di penjara orang dewasa gitu. Biasanya kan orang taunya penjara lapas anak atau lapas dewasa gitu. Nah mereka nama mereka itu disebut invisible victim. Jadi tadinya itu judulnya itu invisible victim. Terus saya mikir-mikir ya Romo kayak kalau invisible victim itu kayak gak ada harapannya, kayak masa jadi victim terus gitu. Kita mikir padahal kan kita pengen filmnya itu bawa harapan gitu. Kita pengen melalui film ini justru harapan itu menjadi nyata gitu. Akhirnya kita melihat memang sekarang mungkin tidak ada, seperti terlihat tidak ada harapan, tapi kita ingin melalui film ini harapan itu menjadi nyata. Jadi akhirnya kita pilih Invisible Box. Kenapa bahasa Inggris? Itu sebetulnya ada pengaruhnya dengan kita kalau submit funding. Itu kalau bahasa Inggris kan selalu ditanya judul bahasa Inggrisnya apa, kita ribet kan ya Romo, daripada judul lah bahasa Inggris saya satu Invisible Box gitu. Tapi memang kalau idenya kenapa Invisible Box ya kita berharap box itu justru jadi nyata. Iya, terima kasih Katia. Tadi saya disampaikan oleh Kak Leo, harusnya sudah selesai. Jadi Invisible Hope itu betul yang dikatakan Katia ya, ini positif, bukan hanya korban tapi harapan. Harapan yang gak kelihatan, harapan yang ada dalam diri anak-anak itu. Tapi harapan yang gak kelihatan juga kita ya. Setelah menyaksikan ini, harapan itu dititipkan ke kita. Kita mau apa di sini? Cara yang paling langsung yaitu tadi ada barcode ya. Kita lanjutkan proyek ini bukan sekedar film, ini meneruskan mata batin banyak orang melihat kenyataan ini lalu berbuat sesuatu. Maka sekali lagi terima kasih Kak Tia sudah menjadi perpanjangan mata batin kami dan ditunggu pasti juga undangan-undangan dari Bapak Ibu semuanya, entah di komunitas, entah di gereja, supaya ini juga semakin banyak diketahui dan diadvokasi untuk kita dan melahirkan gerakan bersama. Tuhan berkati usaha Kak Tia dan produksi. Boleh ngomong sebentar, melanjutkan omongan Romo yang mengatakan bahwa kita adalah invisible hope. Kita juga, mungkin saya cuma mau titip, cuma satu kalimat aja yang saya ingin sampaikan. Dengan menonton film ini, mestinya ini juga ditujukan untuk kita yang berada di KKT, yang selama ini kita melakukan pelayanan di penjara, yang selama ini kita selalu berada di stereo place yang sangat indah, ber-AC dan sebagainya. Bahwa ternyata di balik itu adalah ini, khususnya untuk yang melayani di lapas dan rutan perempuan, mungkin boleh ke depan kita masukin dan mendata. Sebenarnya berapa sih ibu-ibu yang memiliki anak di dalam penjara?
kemungkinan saya lihat ke depan mungkin kita juga tidak hanya membawa goodie bag berupa kebutuhan pribadi WB, tapi mungkin kita akan bisa membawa sesuatu buat si anak. Tidak banyak yang bisa kita harapkan, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Semoga invisible-nya sedikit terbuka. Jadi visible. Hanya itu pesannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ines. Invisible Hope KKT. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima dari pagi tadi hingga siang hari ini. Bapa, kami juga bersyukur atas kesempatan kebersamaan kami menonton film Invisible Hopes yang sangat menginspirasi kami. Kiranya setiap apa yang kami lihat, apa yang kami rasa, sungguh menjadi kekuatan kami untuk terus melayani-Mu, untuk terus melayani para ibu, untuk terus melayani anak-anak yang ada di dalam penjara. Kami mohon Roh Kudus-Mu mendampingi setiap karya pelayanan kami, sehingga kami mampu menghadirkan wajah-Mu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terpujilah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon berkat melalui perantara Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, memberkati segala rencana dan pelayanan kita selanjutnya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak ibu hamil dan anak-anak yang berada di penjara, dan juga memberkati segala niat baik kita dan komitmen kita yang kita sudah rencanakan pada saat ini, secara khusus juga memberkati Katian dalam rencana pembuatan film selanjutnya. Semoga senantiasa dilindungi, dan juga semoga perjalanan kita kembali ke tempat kita masing-masing dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya,